Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, bersama-sama kita memanjatkan segenap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita sekalian untuk bersama-sama hadir di dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendatangkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semuanya termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan ataupun juga pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada kesempatan pagi hari ini. Ya niki raosnya tasih asrep napa mboten niki Bapak Ibu? Malah seger nggih Pak. Ya, jamnya dimajukan malah seger niki. Nggih mugi-mugi mawon boten ngantuk niki nggih. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih melanjutkan pada bab fil iqtisadi fil ibadah, yaitu al-iqtisad, ya, tidak berlebihan atau pertengahan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sudah pada hadis, ya, yang ke-151, ya, di dalam hadis Riyadhus Shalihin ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, jika salah seorang di antara kalian mengantuk yang kemudian dia hendak salat, falyarqud hatta yadhhaba anhun naum, maka hendaklah dia tidur sampai kemudian hilang darinya rasa ngantuk tersebut. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika dia salat sementara dalam keadaan mengantuk, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru
fayasubbu nafsahu, maka dia tidak akan mengetahui. Boleh jadi dia bertujuan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, namun karena mengantuk fayasubbu nafsahu, justru dia malah mencaci dirinya sendiri. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ini salah satu hadis di dalam bab al-iqtisad fil ibadah, dalam bab tentang sikap pertengahan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita kemudian meremehkan ibadah kepada Allah, kemudian juga di sisi lain agar jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ini dijelaskan, jadi ketika ngantuk sebaiknya sholat atau tidur Bapak Ibu? Tidur napa sholat kalau ngantuk Bapak Ibu? Ya? Kalau ngantuk sebaiknya sholat atau tidur? Tidur. Tapi mbok yo nek ngantuk niku ampun ngepasi pas. Ngoten niku Pak, nggih. Iya. Akan tapi memang ketika memang kita dalam kondisi tertentu yang memang betul-betul tidak bisa menahan rasa kantuk kita, bahkan mungkin cuma ditidurkan sebentar saja sudah bisa hilang rasa ngantuknya karena sangat ngantuk sekali begitu. Maka dalam kondisi yang demikian dikhawatirkan hilangnya kesadaran kita ketika sholat, maka didahulukan untuk tidur sampai ngantuknya hilang, baru kemudian sholat. Meskipun juga kalau kita berbicara tentang bab sholat nanti ketika dalam kondisi tidur itu juga nanti menjadi atau sampai hilang kesadaran, hilang ingatan kita, maka sholatnya pun juga akan menjadi batal, seperti itu. Sholat sujud itu dikira berlama-lama di dalam sujud, ternyata ternyata ngimpi, Pak. Maka yang demikian itu bisa membatalkan sholat kita, karena salah satu rukun di dalam sholat adalah berakal atau dalam keadaan waras, atau dalam keadaan tidak ngantuk, dalam keadaan tidak hilang ingatan, seperti itu. Karena orang yang hilang ingatan orang yang hilang akalnya itu tidak berkewajiban untuk menunaikan sholat. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, di sini menunjukkan kepada kita sekalian sekali lagi tentang bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan urusan yang demikian ini dalam rangka apa? Sekali lagi dalam rangka agar kita tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang sebelumnya tentang tali yang didapatkan oleh Nabi SAW yang terbentang di antara dua tiang masjid, yang ternyata di situ tali milik siapa? Zainab, yang kemudian ketika ditanya untuk apa tali itu, ternyata tali itu dalam rangka untuk mengikat tubuhnya tatkala sholat, seperti itu. Yang khawatir kalau kemudian tidak bisa berlama-lama di dalam sholatnya, supaya menguatkannya di dalam sholatnya, maka kemudian mengikat tubuhnya dengan tali tersebut. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk untuk melepaskan tali tersebut. Bahkan beliau mengatakan liyusalli ahadukum nasyatahu, hendaknya salatlah salah seorang di antara kalian dalam keadaan semangatnya. Fa idza fatara, namun kalau dalam keadaan malas atau dalam keadaan ngantuk atau dalam keadaan lemah, falyarqud, maka hendaknya dia tidur, begitu. Jadi tidak memaksakan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, dan Nabi SAW menyebutkan
khawatir ya ketika kita ngantuk kemudian memaksakan untuk sholat adalah tadi karena hilangnya ingatan. Boleh jadi kalimatnya seharusnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, justru karena ngantuk menjadi kalimat apa? Mencaci diri kita sendiri. Yang seharusnya kita memohon kebaikan karena ngantuk ya, justru kalimatnya apa? Malah justru ya kalimat-kalimat yang keluar adalah kalimat keburukan. Ya. Yang seharusnya barangkali kita minta Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah ya, tapi kemudian karena ngantuk menjadi apa? Min su'il khatimah. Pripun niku ya. Nah, karena ngantuk kan begitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ke-152 ya. Wa an Abi Abdullah Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, aku pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beberapa salat atau di belakang beliau ya banyak salat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qasdan ya, sedang, wa khutbatuhu qasdan, begitu juga dengan khutbahnya beliau. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qauluhu qasdan ay bainat tuli wal qisar. Jadi kalimat qasdan di sini adalah bainat tul, antara panjang, wal qisar, dan juga pendek ya. Jadi salatnya Nabi dan khutbahnya beliau apa? Tidak panjang juga tidak terlalu apa? Pendek. Jadi sedang-sedang saja ya. Nah, maka di sini sekali lagi ini juga menunjukkan kepada kita sekalian agar apa? Ya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam beramal ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian ya kita bersikap pertengahan ya, agar kemudian kita bersikap apa? Pertengahan. Khutbah yang lama ya, justru ini kemudian nanti yang seharusnya khutbah itu ya dapat mengesankan orang-orang yang mendengarkannya, tapi karena lamanya khutbah bisa menjadi apa? Bosan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Begitu juga ketika terlalu singkat ya, yang seharusnya pemahaman itu sampai ya, tapi karena terlalu singkat ya, maka kemudian pemahaman menjadi tidak sampai. Nah, maka yang terbaik adalah mengikuti ya apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tidak panjang, begitu juga tidak terlalu pendek ya. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang berikutnya, wa an Abi